Halo Sobat Jurnal Telegraf, jumpa lagi kita di podcast Jurnal Telegraf edisi kali ini di Bincang Politik. Kembali kita mendapatkan bintang tamu yang spesial, dan di Bincang Politik kita kali ini meneropong langkah Partai Nasdem rampas Hengki Hunandar dari PDI Perjuangan. Saya sudah bersama dengan Sekretaris DPD Partai Nasdem Kota Bitung, Bapak Haji Ramlan Ifran. Terima kasih Pak Haji, mau kembali tampil di podcast Jurnal Telegraf yang kesekian kalinya. Selamat datang lagi. Dan hari ini orang mau tanya-tanya terkait kabar isu yang lagi berkembang di luar menjelang detik-detik penentuan daftar calon legislatif. Nah, isu itu, kabar itu mungkin sudah Pak Haji juga dengar, tapi kami hanya ingin memastikan bahwa apakah benar ada upaya dari Partai Nasdem untuk dalam tanda kutip mengambil Hengki Hunandar sebagai nahkoda di partai besutan Pak Surya Paloh itu. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua ya. Bung Aram sehat? Alhamdulillah. Siap. Sehat dulu. Siap. Politik bisa panas, yang penting kita sehat dulu. Siap. Jadi ini saya kalau dengar judulnya Pak Aram ini ya ngiri-ngiri sedang. Apa tadi Pak? Meneropong langkah Partai Nasdem. Nah, memang ada upayakah dari Partai Nasdem Kota Bitung untuk mengambil atau dalam tanda kutip merampas Hengki Hunandar dari partai sebelumnya, dalam hal ini PDI Perjuangan? Karena kita tahu beliau kader PDI Perjuangan dan salah satu pengurus. Kalau merampas, saya pikir kami tidak dalam posisi itu ya. Ini di Nasdem hanya bekerja sesuai arahan pimpinan partai ya, di pusat sampai daerah. Kalaupun seorang Pak Hengki itu tertarik dengan Nasdem, itu sah-sah saja ya. Itu harus kita hargai. Semua kita anak bangsa ya harus hargai. Itu hak politik beliau. Tapi ini kan baru judulnya Pak kan. Ini saya hanya menanggapi saja. Jadi setiap warga negara berhak dia mau ke partai mana, dari partai A ke partai B, dari B ke C, itu tergantung orang itu cocok tidak dengan partai itu. Kalau saya terus terang dari awal, dari ormas sampai ke partai, saya merasa cocok dengan Nasdem. Nah, saya melihat memang satu-satunya partai yang tanpa mahar sampai saat ini Nasdem. Ya, tanpa mahar untuk pencalonan pimpinan daerah di legislatif itu tidak ada nego-nego. Tidak ada harus mendapatkan nomor urut, harus bayar, harus lobby sana lobby sini, tidak. Jadi sampai sejauh ini seperti itu Pak. Jadi kalau satu saat ini Pak Bung Arham melihat kami seperti menculik atau ya, dalam tanda kutip merampas. Merampas. Tidak kapasitas seperti itu. Kami hanya menjalin komunikasi baik dengan siapa saja, ya, dengan Pak Hengki, dengan Pak Wali Kota, Pak Menteri, siapa saja Pak. Kami berhubungan baik karena di Nasdem itu melihat kepentingan masyarakat itu lebih penting daripada kita mementingkan kebesaran partai. Karena kita dengan komunikasi baik dengan partai, dengan pihak eksekutif, itu bisa menghasilkan yang terbaik buat masyarakat. Karena kalau cuma ego sendiri, ya kita tidak bisa membuahkan hasil yang terbaik buat masyarakat. Nah, Pak Haji, yang kabar ini kan beredar di mana-mana sekarang bahwa pasca Pilkada 2020, Nasdem secara partai politik ini
walaupun kemarin di Pileg itu berada di posisi kedua, runner up, terus kemudian pilkada kalah. Nah, itu kemudian membuat partai ini mencoba dibangun kembali kekuatannya. Nah, salah satu bagian katanya untuk membesarkan kembali atau mengembalikan kejayaan Partai Nasdem di Kota Bitung itu harus ada figur yang mumpuni. Nah, figur itu menurut beberapa kalangan ya memang sedang sementara ya biar tidak terlalu DP bahasa ya dirayu lah oleh Partai Nasdem untuk bergabung, yakni Pak Hengki Honandar. Pak Haji sebagai sekretaris partai, apa memang ada langkah atau komunikasi politik dengan beliau selama ini? Komunikasi politik untuk beliau ke Nasdem itu tidak pernah. Tapi komunikasi politik untuk kepentingan masyarakat itu ada. Itu ada. Kami tidak bisa pungkiri itu. Tapi saya balik lagi ya Pak Kumaram ya. Menurut saya, hemat saya, partai itu menjadi besar, modal utama adalah kepercayaan masyarakat itu. Figur itu mengikuti, menurut kami di Nasdem. Kami ya untuk tadi Pak Bung Aram menyampaikan kita kalah di Pileg, kita kalah di ini, itu kami terima dengan lapang dada. Kami terima memang ada yang kami harus koreksi untuk ke depan. Itu harus jadi evaluasi kami ke depan di 2024 nanti. Tapi sasaran Nasdem adalah bagaimana meyakinkan kepercayaan masyarakat dulu. Figur itu mengikuti. Apa gunanya seorang figur tapi tidak dipercaya oleh masyarakat? Jadi kami lebih fokus adalah bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa Nasdem ini masih layak loh untuk masyarakat ini. Nah, kalau itu sudah tercipta, saya rasa figur ini akan mengikuti. Masih banyak Hengki Honandar yang lain di Kota Bitung yang sebenarnya atau Morris Mantri yang akan muncul di masa yang akan datang, dan kita tidak terpaku dengan itu. Artinya Partai Nasdem secara organisasi baik-baik saja sekarang di bawah kepemimpinan Ketua DPD Partai Nasdem saat ini. Saya rasa kita baik-baik saja. Kalau ada pun dinamika di dalam partai itu biasa, semua partai itu ada dinamika. Jangankan dalam partai Pak, dalam perusahaan, dalam rumah tangga, selalu ada dinamika itu ada, ya di tim kerja. Namanya juga manusia Pak, ya. Tapi bagaimana kita memanage ini supaya hasilnya tidak terekspos keluar dan untuk mengakibatkan suatu partai atau suatu lembaga itu jadi goyah. Artinya walaupun banyak suara-suara dari kader partai yang menginginkan adanya perubahan di internal kepengurusan DPD, memang belum ada langkah-langkah ke sana, termasuk isu yang berkembang untuk mencari figur dari luar partai ditarik ke dalam untuk memimpin partai. Memang tidak ada sama sekali. Untuk saat ini kami di Nasdem masih terfokus dengan bagaimana kita menghadapi Pileg dan Pilpres. Itu aja dulu. Untuk masalah internal di dalam, sejauh ini kacamata DPP dan DPW kita masih normal-normal saja. Nah, kalau bergeser kepada mencari figur di luar Nasdem, itu kami tetap ada. Tapi tidak dalam kata merampas atau apa ya tadi yang saya sampaikan. Kami tetap di komunikasi ada, ya. Namanya juga manusia, Pak ya. Nah, kita komunikasi ada. Kami ingin memperlihatkan kepada mereka, ini loh Nasdem. Ini loh Nasdem. Kalau dari pihak teman mau bergeser ke Nasdem, itu dengan bukan dengan terpaksa, dengan memang melihat bahwa Nasdem, oh iya Nasdem begitu. Nasdemnya seperti ini. Saya tidak bilang jelek bagus, tidak Pak. Ya, jelek bagus itu kacamata orang berbeda-beda Pak. Jadi kami hanya memperlihatkan Nasdem itu dalam berpolitik ini Pak Ketua Umum menyampaikan, marilah kita berpolitik dengan bersuka. Tidak usah bertengkar-tengkar. Rezeki pasti akan. Artinya jika Pak Hengki Honandar memang
kita berandai-andai, andaikan Pak Hengki Honandar, karena saya juga belum pernah, saya sudah beberapa kali mengkonfirmasi beliau terkait kabar ini, tapi beliau belum respon. Andaikan memang Pak Hengki punya keinginan bergabung dengan Nasdem, seperti apa Nasdem bersikap? Ini andai ya? Ya. Andai nih ya? Ya. Ya, pemirsa. Tapi politik, iya, semua bisa terjadi. semua bisa terjadi, tapi Bung Arham detik ini menyampaikan berandai. Kalau itu terjadi, andai kata itu terjadi, kita akan bukan menerima lagi beliau, tapi menjemput. Kami jemput, ya, bukan menunggu. Kami jemput. Kalau memang itu ada syarat dari yang bersangkutan atau siapa saja yang berkeinginan dengan Nasdem, kami jemput Pak. Tidak hanya Hengki Honandar. Bukan hanya itu, masyarakat biasa pun ingin dengan Nasdem, kami jemput. Nah, hari-hari terakhir, bahkan 2 hari terakhir ini, kabar terkait itu ramai, baik di sosial media, di pemberitaan media-media mainstream. Nah, partai beliau kemudian angkat bicara bahwa ada etika politik katanya yang dilanggar. Nah, entah untuk siapa bahasa ini. Ya mungkin itu untuk Nasdem. Ya, Menurut Anda apakah tidak beretika misalnya kalau kemudian Hengki Honandar pindah ke Nasdem atau Nasdem mengambil Hengki Honandar sebagai nakoda? oke. Kita bicara dulu di Nasdem sendiri, ada yang keluar tapi tidak menyampaikan kepada kita sampai saat ini. Itu bisa dibilang tidak beretika. Tidak beretika. Sejauh beliau itu menyampaikan akan berpindah partai dengan gentle dan sesuai adatnya mereka, saya pikir etika itu beliau tidak langgar. Menurut saya nih. Ya. Nah, balik lagi, kalau Nasdem yang merampas itu, ya, yang merampas dalam penyampaian tadi Bung Ara merampas, ya itu tidak baik dalam berpikir politik. Dan Nasdem tidak seperti itu. Tapi kalau beliau yang legowo pindah, Iya. Nasdem welcome. Welcome. Yang saya sampaikan tadi, bukan cuma welcome, kami jemput, tapi dengan syarat yang tadi kan saya sudah sampaikan tadi, ada dari kami pindah partai, ya, tanpa memberitahukan. Itu etika politik yang dia langgar. Dan Nasdem tidak suka seperti itu. Nah, kami pun berharap ada sosok yang akan berpindah dari partai lain, menyampaikanlah dengan baik kepada partai yang agar supaya yang disampaikan tadi etika politik itu kita kan berteman semua, ya, bersahabat semua. Tidak ada yang saling bermusuhan anak bangsa ini cuma gara-gara partai politik. Harusnya kita bersama-sama lah, ya. Tapi apakah ini bahasa saya? Ya. Apakah ini upaya Nasdem untuk dalam tanda kutip balas dendam kekalahan di Pilkada dan Pileg 2019-2020 terhadap partai pemenang pemilu kala itu dengan mengambil kader mereka? Saya rasa tidak sejauh itu, Bung. Karena di awal tadi saya sampaikan, Nasdem dengan Pileg kemarin dan Pilkada, kami sudah menerima. Kami sudah tahu evaluasi apa yang kami lakukan pada ke depan, ya. Kedua, yang saya ingin sampaikan, sejauh ini kebijakan pemerintah Kota Bitung di bawah pimpinan Pak Moritz dan Pak Hengki, bukan dari Nasdem. Sejauh itu dia pro rakyat, untuk kepentingan rakyat, kami paling depan. Partai Nasdem dukung. 100%. Tapi ya, kalau itu tidak berkenan dengan masyarakat, kami sering agak keras dengan para kadis, ya. Sering saya juga sampaikan kepada Pak Moritz langsung, Pak Hengki, agar supaya itu dikoreksi, tidak baik buat masyarakat. Dan etika kami itu kami jaga. Tidak harus berteriak dengan penyampaian saja. Dan itu direspon loh Pak, ingat, direspon oleh pihak eksekutif pemerintah kota. Dan kami dengan fraksi yang pemenang ini
baik-baik saja, Tidak ada masalah. tidak ada masalah. Ya, kami berteman semua bersahabat. Ya. Saya coba kembali ke persoalan yang katanya memang ada krisis kepemimpinan di DPD Partai Nasdem itu. Nah, ada kader yang bilang begini, mesin Partai Nasdem di Kota Bitung tidak jalan dan itu saya alami dari Pilwako kemarin. Makanya harus ada restorasi di kubu Partai Nasdem di Kota Bitung karena kepemimpinan sudah usang. Kalau hal ini tidak dilakukan, maka Partai Nasdem akan kehilangan pamor di kota ini. Ya, Tanggapannya Pak? anggapannya saya hargai apa yang disampaikan oleh kader Nasdem itu yang Bung Aram bacakan tadi, dia kader atau bukan, saya hargai dulu. Mantan caleg? Hah? Mantan caleg Partai Mantan Nasdem. caleg, saya hormat, saya hargai. Itu kacamata beliau. Tapi kacamata dari DPP dan DPD untuk saat ini, kepemimpinan Ibu Nori itu masih relatif normal dan aman. Kalaupun akan terjadi perubahan nantinya, saya rasa kami pun akan menerima dengan apa saja. Karena rekod-rekod kita kan pasti dicatat oleh mereka, oleh DPP, DPW, mulai dari laporan, kegiatan. Jadi untuk kacamata yang lebih luas, saya pikir DPP dan DPW memantau hal. Semua DPD yang ada di Sulawesi Utara, bahkan di seluruh Indonesia ini dipantau oleh DPW dan DPP. Jadi terima kasih koreksinya, nanti ini akan kami sampaikan juga ya, bukan berarti dengan penyampaian ini akan terjadi perubahan ini, tapi paling tidak informasi yang dapat akan kami sampaikan, apapun itu kami sampaikan ya. Dan ketua DPW DPD saya pikir akan menerima dengan legowo ya, kalau memang keputusan dari DPP itu turun seperti yang disampaikan oleh Bung Aram tadi. Ya. Jadi di Nasdem itu kami selalu menerima kritikan. Berpolitik riang gembira. Riang gembira, tidak usah ngotot-ngototan, ya kan? Kita riang gembira, santai saja. Kita mau ngotot-ngototan, kasihan masyarakat. Ya, kita ngotot pasti mereka ngotot-ngototan. Tapi kita bisa meredam mereka dan kita pakai dialog itu lebih elok. Saya coba kembali ke Pak Hengki Nanda. Kalau Pak minum dulu. iya siap, terima kasih. Ini para Bung Aram sambil minum ini. Saya kembali ke Pak Hengki, Pak Haji. Kalau presentasinya 100%, Pak berharap Pak Hengki bergabung di Partai Nasdem itu berapa persen? Kalau melihat dan menganalisa komunikasi politik yang sudah dilakukan, karena saya mendapat banyak bocoran bahwa memang terjadi komunikasi politik antara beberapa kader Partai Nasdem atau Pak Haji selaku sekretaris DPD tidak mengetahui malah. Kalau komunikasi politik dengan beliau kami tahu, tapi dalam pembicaraan itu pembicaraan apa kami belum sampai di situ karena belum ada ukuran. Saya pun pernah berbincang dengan beliau, berbincang banyak hal, tapi bukan berarti beliau berbincang itu akan kita kenal sudah. Kacamata saya tidak melihat seperti itu. Hanya berbicara bagaimana konstelasi ke depan. Ya beliau adalah orang politisi, ya. Bekas anggota Dewan Kota, bekas anggota Dewan Provinsi, ya kan? Sekarang wakil wali kota. Pernah mencalonkan diri jadi wali kota. Iya, berarti kan pola yang ada di pikiran beliau kan banyak sekali tentang politik, ya. Jadi apakah dengan silaturahmi itu untuk mempererat hubungan antar fraksi-fraksi yang ada di
Dewan Kota Bitung, ya saya menangkapnya seperti itu. Kalau Bung Arham bilang ada komunikasi untuk pindah partai, sejauh ini belum ada. Kalau Bung Arham mau tanya 0 sampai 100%, malam ini saya jujur, saya belum ada gambaran Sama sekali. sama sekali. Masih buta dengan ini. Iya, karena Bung Arham tanya 0 sampai 100% persentasinya ya, beliau akan pindah. Saya rasa belum ada. Belum ada. Artinya memang belum ada laporan resmi ke partai dari komunikasi politik yang dilakukan oleh teman-teman Nasdem ini. Iya. Nah, jadi jawaban malam ini ya, Pak, karena Bung Ketua Umum kami Pak Surya Paloh menyampaikan di politik itu kita tadi minum kan, Iya. dari sini ke sampai sini itu bisa berubah. Iya. Ya kan? Sangat dinamis. Sangat dinamis. Tapi Arham tanya malam ini, saya menyampaikan malam ini dari 0 sampai 100 itu beliau masih kader PDIP. Kalau begitu kita lupakan itu, kita ke Pak Haji saja. Pak Haji ada niat untuk memimpin Partai Nasdem? Kalau niat tidak ada. Tidak ada. Niat tidak ada. Tapi kalau diberi tugas, iya, Siap. siap. Kalau ikut meramaikan atau bertarung di pilkada nanti, walaupun ini masih jauh sebenarnya, ya mungkin masyarakat ada yang ingin mengetahui keinginan Pak Haji. Kembali saya ulang, kita pernah podcast itu lalu, kembali saya mau ulang, masih ada keinginan untuk ikut bertarung di pilkada. Ini berarti keinginan suka atau tidak suka, loh. Ya. Benar ya? Keinginan politik. Ya, keinginan politik. Memang di politik ini kita melihat dua posisi, Pak, eksekutif dan legislatif. Yang saya sudah ikuti legislatif. Di eksekutif itu untuk eksekutornya itu perannya ada di eksekutor. Kalau Bapak Bung Arman bertanya tentang keinginan saya untuk bisa berbuat langsung pada masyarakat, saya pengen. Tapi ini baru mimpi. Dan semua orang boleh bermimpi. Bisa bermimpi. Makanya saya jujur ya, saya bermimpi. Nah, untuk mewujudkan mimpi itu kita harus melihat posisi diri kita dulu. Untuk bertarung ke arena yang lebih tinggi itu, posisi kita seperti apa? Kita bisa bermimpi. Mimpi apa saja silakan setiap orang. Tapi kalau saya melihat dulu kemampuan saya bisa tidak. Apakah cuma sampai mimpi? Kalau saya kemampuan saya bisa ada, saya akan wujudkan mimpi. Tapi kalau tidak punya kemampuan untuk membuktikan kepada masyarakat, biarlah mimpi itu saya bawa di pikiran saya sendiri. Artinya biarlah itu jadi mimpi dulu. Iya, ini mimpi dulu. Karena untuk sampai pada titik itu Butuh proses. dan butuh dukungan masyarakat. Termasuk hasil pilek. Ya, harus. Kita lihat dulu, bisa nggak Grafiknya naik. Iya, presentasinya perolehan suara naik. Dan apalagi saya sendiri, ini bicara saya kan? Ya. Ini cuman kelas Maesa, satu Satu kecamatan aja. Masih ada 7 kecamatan. 7 kecamatan. Ya. Nah, untuk membuktikan harus masuk di 7 kecamatan ini, buktikan dulu satu kecamatan. Jangan tidak pernah menyelesaikan satu kecamatan ini bisa mendapatkan suara yang pendukung yang banyak, ya. Banyak. Berarti target suara untuk 2024 harus signifikan. Berapa? Saya berkeinginan 2014 ke 2019 itu naik 200%. 200% lebih. Ya 200%. 2019 ke 2024 Saya dapat 100% lumayan. sudah fantastik. 3.800-an. Iya, fantastik. Setelah keinginan sih ingin seperti teman yang kemarin 5.000 lebih. 5.000 lebih. Ingin, tapi itu kan semuanya cuma keinginan. Balik lagi pada masyarakat. Tapi upaya-upaya itu kan sudah terlihat, Haji, langkah-langkah untuk. Tapi yang pasti Maesa tetap dari neraka.
Saya pikir semua neraka. Semua neraka. Tinggal caleg itu melihat neraka atau apa. Tapi kalau menurut saya semua harus bekerja keras. Semua dapil ini harus bekerja keras karena tidak ada suatu pencapaian yang bagus tanpa kerja keras. Kalau saya pindah di dapil manapun, saya menganggap itu dapil itu dapil neraka. Tetap tantangannya berbeda. Tantangan berbeda. Baik, sebelum kita akhiri, Pak Haji, kembali saya ingin mengulang tema kita hari ini terkait dengan, walaupun tadi kita sudah tinggalkan, tapi sebelum closing tentunya ada yang ingin Pak Haji sampaikan kepada masyarakat, khususnya kabar, berita, semua yang sudah beredar terkait Pak Hengki Yunanda. Apa yang Pak Haji mau sampaikan? Kalau yang beredar yang Bung Arham sampaikan tadi, saya pikir ini adalah dinamika di tahun politik, ya, di mana lawan politik, ya, teman politik ini punya pendupi yang sedang bermain, ya. Untuk masyarakat, informasi itu bisa diterima, tapi cerna dulu, dia dapat dari sumber yang bisa dipercaya. Kalau memang sumber bisa dipercaya itu mereka percaya, ya, tinggal sumber itu membuktikan lebih kuat lagi. Apakah yang bersangkutannya akan membuat statement? Nah, itu kan berarti lebih valid. Jadi pada masyarakat di dalam masa-masa seperti ini pasti ada berita yang beredar itu benar, ada yang isu, ada yang hoax, ya kan? Jadi saya pikir masyarakat sekarang udah pintar untuk memilah-milah mana yang hoax, mana yang cuma isu, mana yang valid, fakta. Jadi saya yakin masyarakat bisa. Cuman dari saya ingin pada masyarakat carilah sumber yang dipercaya dan minta sumber yang terpercaya itu untuk membuktikan bahwa inilah yang apa. Karena gini Pak Bung Afar, suatu berita itu kalau dia memang valid benar, apapun itu dia akan muncul. Kebenaran Iya, kalau isu dia cuma akan berputar di situ-situ saja. Nah, kalau dia hoax, satu saat dia akan terungkap bahwa itu hoax. Kalau itu menurut saya sih. Terakhir sekali Pak Haji, apa yang ingin disampaikan menjelang pemilu ini? Karena pemilu kita ini ada dua, pileg dan pilpres. Ada yang ingin disampaikan? Kalau saya pada masyarakat, pasti masyarakat semua punya pilihan masing-masing. Yakin saya, ya. Karena sudah punya pilihan, salurkan aspirasi itu pada tempat yang tepat, pada waktu yang tepat. Tidak usah kita gontok-gontokan untuk pertahankan. Oh ini paling bagus. Ya. Apa yang kita berlanggam, tapi eksekusinya tidak ada. Mari kita bersama-sama, ya, kita kurangi angka golput pileg dan pilpres, ya. Kita berkontribusi masyarakat, ya. Bersama-sama kita menentukan pilihan kita untuk Kota Bitung seperti apa, ya, untuk Indonesia ini seperti apa. Intinya salurkan bukti. Iya, peran aktif dari masyarakat sangat ditentukan dan sama-sama kita awasi, ya, sama-sama kita awasi. Jangan kita cuma serahkan kepada petugas, ya, kepada aparat atau KPU dalam hal ini penyelenggara, ya, dan Bawaslu sebagai pengawas. Kita bantu mereka untuk tercipta suatu pemilihan pileg yang berkualitas kali ini, ya, dan pilpres yang berkualitas. Memanas boleh, dipanasi boleh, tapi kita tetap dalam hati jangan panas, malah dingin saja. Ya. Santai saja, ya kan? Siapapun dia yang terpilih, kita taruhkan tanggung jawab itu kepada dia. Siapapun dia. Ya. Dan bisa terjawab dia bisa atau tidak, masyarakat juga yang menilai. Baik. Boleh cukup Pak Haji? Ada lagi?
Saya pikir itu Pak. Saya senang sekali ketemu Bung Adam ya. Oke, Pak Haji, terima kasih. So, kembali menjadi bintang tamu kita pada episode kali ini. Di politik tidak ada kawan yang abadi, sekaligus tidak ada musuh abadi. Yang ada hanya kepentingan. Ini tahu siapa yang bilang itu. Sampai jumpa di sesi berikutnya bersama kita di Bincang Politik. Saya Ramli Cin dan Haji Ramlan Ifran dari kediaman beliau di Kecamatan Maesa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.